Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Pakidi dengan nomor induk mahasiswa 210903501137 dari kelas manajemen I. Di sini saya akan membahas tentang analisis forecasting. Baik, yang pertama yaitu definisi forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk kecenderungan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Lebih lengkapnya, William Stephenson dalam bukunya Operational Management tahun 2009 menjelaskan forecasting adalah dasar dalam menentukan arah keputusan perusahaan di masa depan. Lanjutnya, forecasting mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persiapan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga rantai pasokan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peramalan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi forecasting aktivitas, di antaranya yang pertama, sifat produk, yaitu jangka waktu produk yang akan diproduksi. Maksudnya, apakah produksi jangka panjang atau pendek? Yang kedua, metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen. Maksudnya, kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Artinya, apakah perusahaan tersebut market leader, penantang baru, atau hanya ikut meramaikan pasar tersebut. Yang keempat, tingkat persaingan. Artinya, bagaimana posisi perusahaan dengan pesaingnya? Apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi di antaranya perusahaan dengan pesaing. Yang kelima, data historis, yaitu segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu. Biasanya, data yang diambil setidaknya merupakan data berkembang dari 5 tahun yang lalu. Kemudian jenis-jenis peramalan terbagi atas 3, yaitu berdasarkan waktu, kemudian yang kedua berdasarkan fungsi dan tujuan, dan yang ketiga berdasarkan ketersediaan data. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu peramalan terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka panjang atau yang menggunakan analisis dengan waktu yang lebih panjang, biasanya berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, peramalan jangka menengah dengan waktu 3 bulan hingga 2 tahun. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu dengan jangka waktu 0 hingga 3 bulan. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi dan tujuan. Klasifikasi peramalan berdasarkan fungsi dan tujuannya menjadi lebih berkembang, yaitu yang pertama, General Business Forecasting atau peramalan bisnis secara keseluruhan mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya, dan hal-hal lainnya yang bersifat makro. Kemudian yang kedua, Sales Forecasting, yaitu peramalan jumlah barang yang bisa dijual di masa mendatang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Demand Forecasting, artinya peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan dan kondisi pasar. Dan yang terakhir, peramalan keuangan, atau biasa disebut dengan peramalan modal. Bertujuan untuk memperkirakan biaya dan modal yang dikeluarkan di masa mendatang. Dan yang ketiga, berdasarkan ketersediaan data. Adapun jenis peramalan atau peramalan berdasarkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif, di mana perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Hasilnya,
Peramalan yang akan sangat subjektif karena hasil analisis berbeda-beda. Contoh metode kualitatif yaitu penyelidikan, wawancara, diskusi, dan lain-lain. Kemudian metode kuantitatif yaitu apabila perusahaan memiliki data yang cukup, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana dalam proses analisisnya menggunakan pendekatan data dan angka. Metode kualitatif digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu, entah karena data tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diramalkan. Metode kuantitatif biasanya umum digunakan oleh para startup atau perusahaan yang akan mengalami perubahan dan transisi dalam bisnisnya. Kemudian, metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki data yang cukup untuk digunakan sebagai peramalan bahan, baik itu data laporan keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Ada dua metode kuantitatif yang digunakan dalam peramalan, yaitu metode deret waktu atau time series dan kausal atau sebab akibat. Yang pertama yaitu metode time series atau deret waktu. Metode time series adalah metode yang digunakan analisis antar variabel yang akan diramalkan dengan variabel waktu. Data yang digunakan dalam metode time series juga memiliki pola, diantaranya yang pertama, pola tetap atau horizontal. Pola ini terjadi apabila data mengalami fluktuasi secara konstan, atau data tidak meningkat maupun turun selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, pola musiman atau musim. Pola yang terjadi apabila data dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal, tahun, bulan, bahkan minggu. Yang ketiga, yaitu pola siklis, yaitu pola data yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yaitu pola tren, yaitu pola data yang terjadi apabila terdapat kenaikan dan penurunan jangka panjang sekuler. Metode time series digunakan apabila data sangat dipengaruhi oleh perubahan waktu. Adapun metode ini juga terbagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan naif. Metode kuantitatif di mana bahwa data pada periode sebelumnya dianggap sama dengan periode yang akan datang. Kemudian yang kedua, pergerakan rata-rata atau moving average. Metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya untuk digunakan sebagai peramalan pada periode berikutnya. Yang ketiga, pendekatan eksponensial smoothing. Metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana titik datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Dan yang keempat, pendekatan dekomposisi X sampai 11. Metode ini dengan menganalisis serangkaian data di masa lalu yang terbagi menjadi pola waktu musiman, siklis, tren, dan tetap. Kemudian yang terakhir, proyeksi tren. Pendekatan dengan penyelesaian garis tren dengan deret data di masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke dalam forecasting. Metode ini menjadi metode paling efektif untuk melakukan peramalan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian, metode kausal. Metode kausal menggunakan pendekatan sebab akibat, di mana peramalan dilakukan dengan menghubungkan data di masa lalu
menggunakan variabel bebas. Metode ini digunakan apabila suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain pada suatu horizon waktu peramalan yang relevan. Adapun metode kausal memiliki 3 pendekatan umum, yaitu yang pertama, regresi dan korelasi, yaitu menghubungkan antara variabel penjualan, faktor ekonomi makro, persaingan, dan variabel internal dengan menggunakan persamaan kuadrat terkecil, baik digunakan untuk peramalan jangka pendek. Yang kedua, ekonometrik. Metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu biasanya digunakan untuk peramalan kelas produk atau permintaan, baik digunakan untuk peramalan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, metode input-output digunakan untuk memprediksi arus barang atau penjualan antara industri atau subsektor industri, baik digunakan untuk forecasting atau peramalan jangka panjang. Dan kesimpulan dari materi ini, berdasarkan penjelasan dan definisinya, peramalan dengan perencanaan baik itu penganggaran atau rencana pemasaran tampaknya memiliki sedikit perbedaan. Namun, sejatinya kedua definisi tersebut jelas berbeda. Secara sederhana, perencanaan merupakan hasil dari forecasting. Maksudnya, segala jenis perencanaan dilakukan setelah sebuah perusahaan atau organisasi melakukan estimasi atau peramalan. Hasil dari forecasting inilah nantinya dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan anggaran atau strategi bisnis di masa depan. Kesepakatannya, peramalan atau perencanaan adalah hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan peramalan adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi pada periode tertentu, dalam hal ini di masa yang akan datang. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.